Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal itu loh, modifikasi untuk lepas baut. Sebelumnya penulis bahas soal pemasangan pro kapasitor dulu ya. Jadi pemasangan pro kapasitor di motor penulis ini termasuk nggak maksimal. Soalnya penulis masih belum nemu untuk kabel businya di mana. Jadi ini pro kapasitor pemakaiannya tanpa di kabel busi. Selain itu penulis juga menemukan bahwa pemasangan female wire, pemasangan kabel yang dililitkan dengan arah lilitan female itu justru efeknya nggak bagus kalau di NMAX ini. Mungkin karena penulis pasang pro kapasitornya itu dekat dudukan logam, jadi karena selangnya bensin NMAX ini lemes banget, jadinya penulis terpaksa pasang di dekat dudukan besi. Nggak ideal itu padahal sebenarnya. Jadi kalau menuju ke arah injektor itu kalau dari injektor itu posisinya langsung setelahnya besi. Penulis salah pasang, jadi lilitan kawatnya penulis pasang sebelumnya pro kapasitor. Efeknya jelek, tenaga langsung jadi turun. Mungkin untuk berikutnya penulis akan pasang lilitan female ini sesudah dari kan di bawah tangki bensin penulis pasang pro kapasitor. Jadi habis tangki bensin nanti penulis pasang dari tangki bensin selangnya ke arah logam, ke arah dudukan logam, terus habis itu pro kapasitor, terus habis itu lilitan female. Ya nanti penulis coba dulu lah. Yang jelas penulis waktu salah pasang ini nggak enak, tarikan tuh terasa nggak enak. Biasanya kalau untuk awal tarikan ini penulis harus hati-hati sekali tekan gasnya. Waktu kalau nggak misalnya nggak hati-hati, tarikannya nyentak banget. Jadi kayak habis dalam posisi gini mau jalan lagi, penulis harus ngegasnya pelan-pelan banget. Kalau nggak gitu nyentak, langsung meledak gitu tenaganya. Nah terus sesudah dipasang kabel female, kawatan female ini yang kebalik, nggak enak. Jadi tenaga itu udah nggak jos lagi. Waktu kondisi kayak gini digas seenaknya pun no problem, nggak nyentak gitu loh. Jadi tenaga di RPM terendahnya turun malah. Kalau sekarang kan nggak bisa enak lagi, yang kemarin nggak enak. Dari konsumsi bahan bakar pun kelihatan turun angkanya 44,7, biasanya ya 45 sampai 47 lebih lah. Nggak enak rasanya itu. Saya penulis masih belum menemukan cara pasti ya. Pakai instant milit juga susah karena ya nggak ada medannya. Nah sekarang kembali lagi ke topik, yaitu soal melepas baut untuk biar motor NMAX menjadi empuk. Ada kontroversi
apa sih keamanan dan kenyamanan keamanan dan resikonya? Kalau efek baiknya adalah lengan ayun suspensi itu jadi bergerak lebih bebas. Jadi tujuan baut kedua ini sepertinya untuk membuat karet yang di baut nomor 2 itu meredam getarannya mesin. Jadi baut kedua ini jadi per juga, cuma yang kena adalah karet ya, mainnya pakai karet, nggak ada stabilisernya sama sekali. Yang NMAX versi baru rasanya kok nggak kelihatan nih. Biasanya kan kalau dilihatkan di videonya Mas Nasih yang ngasih ide itu, dilihatkan untuk motor Honda, motor Yamaha yang lain itu di bagian kiri ya, di engsel bagian kiri itu di rangka ada juga baut gitu loh, baut kedua di bagian kiri untuk asnya. Nah di NMAX ini diletakkan di kanan. Nggak ngerti mengapa harus ada itu ya, katanya teknisi itu untuk menstabilkan, entah apa yang lebih stabil ya, soalnya ya jadinya kalau pas ada perubahan jalan kayak gini jadi nyentak. Ini motor jadi sensitif banget terhadap perubahan jalan. Rider jadi merasakan gimana perubahan jalan. Cuma nggak seperti yang di Honda Beat. Perubahan jalan ini nggak banyak mengurangi kecepatan. Ya ada lah sifat mengurangi kecepatan, tapi nggak sebanyak kalau di Honda Beat. Jalan gini aja, kalau naik naik spin, naik Suzuki Next 2, naik Honda Beat yang skoknya sudah diganti aftermarket nggak terasa, tapi ini naik NMAX ini terasa ya. Dari suaranya penulis aja loh, kalau penulis naik Next 2 apa suaranya pernah keganggu lah kalau lihat jalan kayak gini? Enggak. Naik motor naik NMAX baru keganggu. Aduh, ya nggak tahu lah desain Yamaha kayak gimana. Mengapa kok suspensi itu dibuat terkait dengan dengan bodi ya, dengan rangka. Harusnya suspensi itu kan main sendiri, gerak sendiri. Urusan meredam bagiannya suspensi, bagiannya per sama shock breaker. Nah ini kok bodi juga diikutkan. Dan yang dipakai merambat itu adalah dari karet, bahan karet ya, namanya karet, ada membalnya, nggak ada hambatannya. Nggak tahu lah kenapa. Terus penulis curiga, ini kalau dijalankan terus gitu efeknya adalah oblak. Rasanya kok penulis pernah dengar ada penyakit baut oblak untuk NMAX, terutama yang sebelah kanan. Karena memang kalau dilihat ya, di dudukan mesin ke rangka itu, yang kiri itu sejajar dengan bagian
depan bukan yang kanan. Jadi itu engsel gerak gini. Terus ada yang di bagian kanan ada satu lagi, itu untuk menghambat. Nah karena ada dihambat ini yang lakernya, bearingnya yang kanan ini jadi kehambat. Nggak heran kalau misalnya pecah, karena itu terus yang pasti dihantam waktu suspensi gerak-gerak. Saya penulis belum cek sendiri di NMAX 2020 ya, nggak laris mungkin ya, penulis kok nggak pernah lihat di kantor. Biasanya ada motor NMAX baru pasti ada ya aja yang beli, ini kok belum. Penulis juga salah sih, belinya tahun 2020 ngapain kok beli yang versi lama ya, harusnya versi baru kan ya. Tapi versi baru itu pantas untuk dibenci ya. Terus penulis curiga kalau di NMAX 2020 yang baru ini bagian penahan engselnya ini ditahan. Jadi dudukan mesin geraknya bebas, lainnya tergantung sama suspensi. Oleh karena itu mungkin itu sebabnya yang bikin NMAX 2020 lebih empuk, karena suspensi bergerak lebih bebas. Mungkin ini ibaratnya antara upside down, suspensi depan upside down dan suspensi depan teleskopik. Awal gerakan suspensi itu lebih mulus yang teleskopik, sementara yang upside down itu lebih terhambat karena ukuran diameter tabungnya lebih besar, hambatan awalnya lebih besar. Ini meningkatkan handling. Tapi itu untuk motor sport, ini kan motor matic. Lagi pula yang digitukan suspensi belakang, bukan suspensi depan. Jadi kalau dilihat dari sisi buruknya suspensi yang dikaitkan, suspensi yang hubungkan di link dengan bodi itu, mungkin bagian kanan itu lakernya jadi cepat oblak. Motor juga sensitif banget dengan perubahan di jalan langsung dilarikan ke rider. Redaman suspensi nggak bisa maksimal, entah kalau sudah pakai per yang apa pengaruh atau enggak ya, terus nggak tahu. Terus gimana kalau misalnya baut kedua ini dilepas, jadi suspensi lengan ayun belakang itu, lengan ayun ya, mesin ya, mesinnya itu bisa bergerak bebas dan dikendalikan oleh suspensi 100% sama suspensi. Jadi rangka nggak ikut-ikut belok-belok gitu. Apa efeknya kira-kira? Yang efek baiknya adalah suspensi, yaitu jadi lebih motor itu nggak terlalu sensitif, rider nggak lagi merasakan getaran dari jalan secara langsung. Jadi ya itu lebih nyaman, lebih empuk. Katanya nggak usah ganti suspensi sudah terasa empuk. Cuma ada yang wanti-wanti, katanya butuh dipindah atau macam-macam. Itu masalahnya gimana? Nah ini masalahnya adalah karena kalau dilepas, kalau suspensinya dalam keadaan menjauh, dalam keadaan suspensi sandar setengah, maka penahan ini akan menjauh dari mesin. Jadi kan
begitu bautnya dilepas, pernya apa namanya, bagian rangka yang nempel ke mesin itu ada yang di as depan, ada yang di belakang, yang di bagian kanan itu kan besinya jadi bebas lepas, yang nomor 2 itu. Kalau di sandar tengah jadi menjauh. Nah kalau suspensinya memendek jadi makin mendekat, jadi ngayun gitu, serut, 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 serut. Nah, kalau di parkir jadi menjauh gini. Kalau di apa, didekatkan makin mendekat gini. Modelnya kayak gimana ya, susah menjelaskannya. Nah, kelihatan kok di videonya Mas Nasi itu waktu suspensinya apa diparkir kan, waktu diparkir itu jadi menjauh gitu, gerakannya terbuka, jadi kan apa, jadi gerak begini. Nah waktu didekatkan apa, di suspensinya makin pendek, ini bagian itu, bagian yang bautnya dilepas itu jadi akan makin dekat dengan mesin. Nah katanya kalau pas mentok, suspensi belakang mentok, bagian ini juga akan mentok juga ke mesin. Teratur kan namanya blok mesin itu, kalau apa, suspensi menjauh kan gini, kalau mendekat kan gini, sementara rangkanya tetap gini, natap, cedak cedak gitu. Itu katanya bagian itu yang sepertinya harus dipapas, digerinda. Itu bagian itu sangat-sangat kuat ya, mungkin harus bongkar semua untuk bisa lepas dengan aman. Mapas bagian itu ya bisa juga menimbulkan efek mengurangi kekuatan, karena mestinya desain dari bagian itu sudah dibuat mempertimbangkan baut kedua penahan ini. Tapi kalau nggak digerinda, ada kemungkinan jadi jadi membentur. Jadi waktu mentok suspensinya, bagian rangka ini akan membentur ke mesin langsung, karena itu dari baja. Kemungkinan nggak bengkok. Kalau bengkok kan ya jadi mulet rangkanya, jadi nggak imbang antara kiri dan kanan, jadi miring mungkin ya. Tapi sepertinya kemungkinan besar yang jadi korban adalah mesinnya. Mesin kan nggak sehebat, nggak sekuat baja. Karena nggak sekuat baja ya, itu dulu yang jadi korban. Ya risikonya kalau pasang suspensi itu ya pecah lah, ngelepas baut itu bikin pecah lah. Melihat seperti itu penulis kok jadi apa ya, dilema juga. Pinginnya kan niat murah, modifikasi. Kalau lepas baut tok kan murah. Tapi melihat karena ada resiko itu, kita harus modifikasi juga. Bagian rangka yang berlebih itu harus kita potong, harus kita buang biar nggak teratur. Karena kalau nggak gitu, misal suatu saat kita beli suspensi yang lebih empuk misalnya, banyak suspensi yang lebih empuk dari orisinil, kalau dibilang empuk beneran sedikit ya. Nah kalau pas kita ganti suspensi aftermarket,
ya ada kemungkinan nanti kita mengalami bottoming up, suspensinya mendek sampai habis. Nah kalau ini terjadi bisa bisa berapi kalau sampai bolak-balik mesin diadu sama rangka, jedok. Kalau di suspensi sih enak, ada stopper. Stopper itu karet. Karet yang bisa menghalangi. Nggak sampai logam dengan logam gitu. Karet ada kayak pernya gitu kan. Walau bunyinya jeduk, tapi paling nggak kena karet. Masih cukup aman lah. Tapi kalau sudah rangka dengan mesin ya nggak bisa lah wis. Jadi sepertinya ya opsi paling baik itu tetap beli suspensi. Uang nggak cukup beli yang murah, uang cukup beli yang mahal. Cuma harus hati-hati karena ya nggak semua merek bagus itu empuk, dan kita harus tahu kalau nggak semua merek nggak terkenal itu jelek ya. Cuma mungkin jangan sembarangan beli di pinggir jalan, karena banyak yang di pinggir jalan itu jauh lebih nggak jelas daripada suspensi murah bermerek ya. Terus suspensi apa? Kalau yang murah itu yang nggak pakai tabung, cuma mungkin ya umurnya lah nggak lama. Kalau yang nggak pakai tabung itu biasanya hambatan suspensinya kecil, olinya juga cepet rusak ya. Yang tanpa tabung ini diserviskan juga seringnya mudah rusak karena biasanya olinya dikasih oli yang nggak awet. Kalau oli awet kan macam Fastron Techno, ini itu dibelikan merek Evalup lah, Evalup Runner ya, oli yang menurut penulis itu termasuk paling jelek, nggak awetnya loh, termasuk paling jelek. Kalau yang lain suspensi murah ada, yang murah belum menyebut jenisnya kan tadi. Penulis sarankan merek DBS dan Ride It, Lead It. Mungkin ada yang komentar terlalu empuk, terlalu keras. Kalau yang Ride itu terlalu keras, preloadnya dibuat 0. Kalau yang DBS terlalu empuk, diputer itu preloadnya, dipakai, ditinggikan, dibuat berapa senti preloadnya, 2 senti kayak 3 senti, masa gak keras. Kalau preloadnya kurang, ya penulis sarankan jangan beli tipe yang preloadnya sedikit, minim 3 cm lah preloadnya, pasti ada efeknya. Terus merek agak mahal yang harga tengah-tengah, yang murah tadi harganya 300-an ribu. Terus kalau yang agak mahalan pakai tabung itu 500 sampai 800 ada merek KYB, ada merek Soi.
menurut penulis sih ya, penulis tetap milih DBS atau Reddit yang nggak ada setelannya ya. Lepas dari itu ada yang harga 1 jutaan, bisa beli di YSS DTG, tapi masalahnya YSS DTG nya pernya ini termasuk keras, nggak ada yang versi empuk, sayang sekali. Indonesia ini orangnya, salesnya ngaco-ngaco semua, padahal di aslinya itu per motor pernya suspensi itu dikasih alternatif, ada yang empuk ada yang keras. Begitu masuk Indonesia keras semua, gendeng. Dipikir orang ini hobi per keras apa, padahal apa yang dikeluhkan di NMAX ini kan terutama adalah karena pernya yang keras ya. Lah kok masih dikasih alternatif per keras ya, padahal nggak mikir sales ya. Ya terpaksa kalau mau pilih merek YSS harus beli yang mahal. Mungkin mulai dari 2 jutaan tipe C Euro atau K series, nggak usah lah pakai yang apa ada setelan macam-macam. Kalau sudah YSS setelannya preload dibuat pas, enak. Penulis sudah merasakan, mantep. Lewat jalan kayak gini nggak berasa. Pasangkan ke Honda wis ketahuan itu suspensinya YSS jauh lebih baik daripada yang lama. Bahkan suspensi depan aja sampai kalah kok. Jadi kalau apa lewat jalan nggak rata gitu, belakang anteng, depan yang belakang anteng, depan kocak acik. Kebalikan kalau waktu masih standar. Cuma ya itu sayangnya ukuran pernya itu loh. Kalau sales YSS nya nggak kemplu pasti YSS itu laris. Tapi sekarang apa buktinya? YSS terkenal keras ya karena kegoblokannya sales itu. Mitra 2000 itu loh salahnya, apa yang jadi biang salahnya itu. Dulu bosnya pernah ngomong kalau karena di Indonesia itu jalannya nggak rata, jalannya lubang, maka pernya orang Indonesia pilih yang keras, seneng yang keras. Goblok. Entahlah. Terus kalau merek yang lain KTC itu lumayan karena ada 2 setelannya. Kalau misalnya hambatan suspensi kurang, bisa dinaikkan dua-duanya, kompresi dan ribbonnya tinggal disesuaikan. Kalau yang setelannya cuma 1 seperti Scarlett yang 9002R itu, terus Racing Boy RGB SB2 itu setelannya cuma 1 tok kan, nggak enak itu. Harusnya kan namanya kompresi dan ribbon itu ideal. Ada setelannya cuma nyetel salah satu, ya jadinya setelannya nggak ideal pastinya, nggak enak kan sampai suspensi itu. Jadinya ya terbatas apa yang kita atur. Ada setelannya banyak tapi yang kepakai cuma sedikit sekali, percuma mending beli yang nggak ada setelannya. Ya wes lah, itu aja. Nanti kita teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.